Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Naam, sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni nasaihul ibad. Nasihat-nasihat untuk para hamba ya. Sekarang kita masih lanjut terkait muqaddimah. Kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa tasanna 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Disunnahkan ketika memulai setiap perkara tanpa perkara-perkara yang kecil atau hal yang sepele gitu. Jadi apabila kita memulai sesuatu, hendaknya kita memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan sunnah. Fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi asna'iha biqaulihi Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Apabila ia meninggalkannya dalam di awalnya, ini sebenarnya ata ya tulisannya ini biasa salah ketik ya. Ata biha fi asna'iha biqaulihi. Jadi hendaknya ia melakukan di tengah-tengah perkaranya itu dengan membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Atau Alhamdulillahi fi kulli hinin, segala puji bagi Allah pada setiap waktu. Ai zamanin qalla au kasura, yaitu zaman yang sedikit ataupun yang banyak. Awqatin, dan waktu-waktu, ini jamak dari waktun ya. Wahia azminatun mahmudatun. Awqat ini jamaknya waktu yang terbatas. Wahia min atfi khasin ala amin, yaitu diatafkan ya dari khusus ke umum. Wassalatu ayyil atfu minallahi wa min ghairihi. Salawat itu maknanya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ala rasulihi, terhadap utusannya, ila kafatil khalqi, yaitu kafah itu artinya ya benar-benar gitulah. Ya seluruh makhluknya gitu ya. Ashrafil khalqi, semulia-mulianya makhluk. Wa huwa kullu ma awjadahu Allahu ta'ala ala taqdirin awjabathu al-hikmatu, yaitu seluruh yang Allah wujudkan atau ciptakan yang sesuai dengan kadarnya ala takdirin aujabathu al-hikmah, yang mengharuskannya hikmahnya gitu, yaitu merupakan hikmahnya Allah ya.
Wal bariyat, dan al-bariyat ini adalah ayyil makhluqat mutlaqan, yaitu seluruh makhluk secara mutlak. Awil lati fil ardi, atau makhluk yang ada di bumi gitu. Jadi bedanya makhluqat dengan al-bariyat ini adalah kalau makhluqat seluruh makhluk, sedangkan al-bariyat yang ada di bumi. Fahiya min atfil muradifi au min atfil khasi 'alal 'ami, yaitu kata al-bariyat dan makhluqat ini merupakan sinonim atau diatopkan ke khusus, ke umum. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi kulluhum. Maka junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baiknya makhluk di antara seluruhnya ya. Hadhihi al mustahdarah fi dhihni. Ini yang hadir ini dalam hatinya sama alif, munabbihatun 'ala al-isti'dadi li yaumil qiyamah, peringatan untuk bersiap-siap menghadapi hari kebangkitan, ai 'ala ta'uhhibi, 'ala ala ta'uhhub ya. Jadi kata ta'ahhaba yata'ahhabu ta'uhhuban. Artinya ini bersiap-siap. Li ajli waqtil ruju'i ila Allah Ta'ala. Jadi maknanya dari kata isti'dad yaitu bersiap-siap. Li ajli waqtil ruju'i, ya untuk menghadapi waktu kepulangan ya. Kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha, maka di antaranya itu ialah ail munabbihat ma yakunu masna. Ya, yang berisi peringatan-peringatan ma yakunu masna. Yang mana peringatan itu menjadi dua-dua gitu ya. Ai zaujaini. Jadi kayak gini, di dalam peringatan itu atau nasihat itu ada dua. Misalnya peringatan, terus di bawahnya bagaimana menghindarinya kayak gitu. Jadi sekaligus dua-dua gitu. Wa minha ma yakunu sulasa ila tamamil 10. Dan ada juga di antaranya itu memuat tiga nasihat gitu sampai genap ke 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyarah. Dan jumlah maqalat itu artinya ya makalah gitu ya, atau artikel gitu, bisa berupa 214. Wal al-akhbaru khamsatun wa arba'un. Dan hadis memuat 25 ya. Afan 45. Jadi hadis ini memuat 45. Wal baqi asarun. Dan sisanya itu merupakan asar dari kalangan tabi'in. Wa ana al-an uridu at-tabarruka bi ityanin hadisaini syarifaini jalilaini. Dan saya sekarang, kata mu'alif,
hendak ingin mengambil tabarruk, mengambil keberkahan dengan menjelaskan dua hadis yang mulia, yang agung, yang lagi agung gitu. Fal hadisul awal, dan hadis yang pertama, ajazani bihil allamah asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami summal madani al-Hambali. Jadi beliau mengutip dari ini seorang alamah yang sangat alim ya, Muhammad al-Khatib asy-Syami. Jadi dia diberi gelar asy-Syami, lalu al-Madani, ke Madinah, al-Hambali, bermazhab Hambali. Wa huwa ibnu Utsmanin, dan ia adalah anaknya Utsman bin Abbasin, anaknya Abbas bin Utsman, anaknya Utsman. An masyayikhihi, dari para gurunya, muttasilan ila Abi Dzarril Ghifari. Jadi hadis yang pertama ini nyambung sampai ke Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Ini lagi-lagi salah tulis ya. Jadi hadisnya kan nyambung sampai Al-Ghifari. Nah, Al-Ghifari mengambil hadis dari Rasulullah, dan Rasulullah sendiri mengambil dari Tuhannya langsung gitu. Jadi bisa dikatakan hadis ini hadis qudsi. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku, yakni kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri, dan ia menjadikan di antara kalian pula haram gitu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai para hambaku, seluruh kalian itu dahulunya sesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah, maka jadi kita kan nggak mengetahui nih siapa saja nih yang telah diberikan hidayah gitu. Ya anggaplah kita sudah mengetahui dari para nabi, para sahabat yang udah jelas-jelas disebutkan, tapi bagaimana di antara kita gitu, kan belum jelas. Maka Allah memerintahkan kita, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, maka pasti aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai para hambaku, seluruh kalian itu orang yang lapar gitu, kecuali orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan gitu kepadaku. Ut'imkum, maka pasti aku akan memberikan kalian makan. Ya tentu melalui perantara ya ini ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai para hambaku, seluruh kalian itu dahulunya telanjang, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian gitu, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberikan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'u nabil laili wan nahar, wahai para hambaku, sungguhnya kalian itu
berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah pengampunan kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, sungguhnya kalian itu tidak akan mampu mencelakakanku. Fatadurruni, ya apa? Maka ya cobalah gitu. Cobalah kalau ingin membuktikan gitu, coba kita membahayakan Tuhan, itu pasti tidak bakalan mampu gitu. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya kita juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Tuhan gitu ya. Maka kitalah yang sebaliknya meminta manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Wahai para hambaku, seandainya seluruh di antara kalian yang dari makhluk yang pertama ini, yakni dari Nabi Adam alaihissalam, dari kalangan manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Terus seluruhnya ini, anggaplah seluruhnya ini sudah mencapai ketakwaan yang tertinggi di dalam hati seorang rajul gitu, di antara kalian gitu ya. Ini satu ya, rajulin wahidin. Jadi ada salah satu seorang yang telah mencapai puncak ketakwaan hatinya gitu. Terus apa jawabannya? Mazada zalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah sedikit pun di dalam kekuasaannya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki syai'an. Ya sebaliknya ya, kalau wahai para hambaku, seandainya di antara kalian ini ya, dari yang pertama dan akhir, dari golongan manusia dan jin, telah mencapai ya sebaliknya takwa ya, jadi sangat buruk gitu hatinya gitu. Mana qasa zalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya, jadi dilanjutkan, wahai para hambaku, seandainya seluruh kalian sama yang dari pertama dari yang akhir, dari golongan manusia dan jin, kamu melaksanakannya
beribadah dalam satu apa di lapangan gitu ya, di satu lapangan, lalu meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin, maka dia akan memberikan seluruh permintaan manusia itu apa yang ia minta. Terus mana qasazalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya, jadi tidak sedikit pun mengurangi apa dari kekuasaannya, kecuali kama yang kusuh ini diumpamakan sama Tuhan, kecuali yang berkurang itu adalah ketika jarum al-mikhyat itu hanyalah setitik lah gitu. Misalnya ketika dimasukkan jarum ya ke dalam laut, lalu dicelupkan terus dikeluarin, baru setetes itu keluar. Nah, itu perumpamaannya yang berkurang gitu. Tapi ya sebenarnya tidak berkurang gitu, sedikit pun tidak gitu. Ini hanya diberikan gambaran saja. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya amal-amal kalian itu ya untuk kalian sendiri gitu. Summa uwaffikum iyahan, ya jadi apa afan ya ini ya, ini mungkin lalu apa wafi itu sempurna ya. Iyahan ya intinya untuk kalian ya. Jadi amal-amalnya itu bukan ketika kita beribadah itu tidak eh, apa tidak untuk Tuhan gitu, tapi untuk kita diri sendiri gitu, apa yang kita kerjakan gitu. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang menemukan kebaikan hendaknya ia memuji Allah. Wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu, dan barang siapa yang menemukan yang bukan kebaikan, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi jangan menyela orang lain ya gitu ya. Ya, ini hadis kedua, insyaallah nanti kita bahas, sangat banyak ya insyaallah. Alhamdulillah kita sudah baca bareng-bareng. Ya mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.